Jadi kasus korupsinya si Nazib ini sudah sampai kelas kakap dan bahkan penjualan lebih dari 65% aset negara kepada pihak asing hingga upaya sistematis dalam membungkam kebebasan pers. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di malam hari ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus kontroversial yang berasal dari negeri jiran Malaysia, yang bahkan sampai hari ini kasus ini tuh belum tuntas. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang Al Tantuya Syaribu, tapi juga menguak sebuah dugaan skandal korupsi besar-besaran dan juga konspirasi tingkat tinggi yang bahkan melibatkan pejabat negara di Malaysia pada saat itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah sosok Al Tantuya ini? Dan bagaimana ada salah satu pejabat negara yang terlibat, yaitu bernama Nazib Razak. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita masuk dulu nih ke biodata sang korban, yaitu Al Tantuya Syaribu. Dia lahir pada 6 Mei 1978. Dia lahir di Ulaanbaatar, Mongolia. Dia berasal dari keluarga intelektual. Ayahnya itu adalah seorang profesor, dan ibunya bekerja sebagai seorang guru. Selama masa pembelajarannya, dia selesaikan di Rusia. Tetapi di masa perkuliahannya, dia pernah berkuliah di Tiongkok dan juga Perancis. Karena itulah, dia tuh menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Nah, setelah dia menyelesaikan pendidikannya guys, akhirnya dia itu langsung balik lagi nih ke kediamannya, itu di Mongolia, tepatnya pada tahun 1990-an. Di sana ia bekerja sebagai seorang guru, yang sesuai lah sama latar belakang pendidikannya. Nah, di sana dia tuh bekerja sebagai seorang guru, yaitu seorang guru penerjemah. Nah, selain mengajar, Al Tantuya ini bekerja sebagai seorang model paruh waktu. Seiring berjalannya waktu, ternyata Al Tantuya ini lebih suka di dunia modeling. Nah, setelah itu akhirnya dia tuh lebih menekuni dunia modeling dan dia ingin menjadi seorang model profesional. Selain dia juga bekerja sebagai model profesional, dia juga bekerja sebagai seorang penerjemah untuk berbagai proyek internasional. Nah, disitulah Al Tantuya Syaribu ini lebih dikenal sebagai sosok seorang penerjemah yang berasal dari Mongolia yang semasa hidupnya tuh ramai banget diperbincangkan. Terutama karena dugaannya dia tuh menjadi seorang wanita simpanan dari mantan Perdana Menteri Malaysia, yang itu si Nazib Razak. Nah guys, Nazib Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia itu dari tahun 2009 sampai tahun 2018, lumayan sih agak lama juga. Nah, meskipun saat ini ia itu sudah tidak berada di atas kekuasaan, tapi namanya tuh masih sering menjadi diperbincangan. Karena hal ini tuh nggak lepas dari masa kepemimpinannya itu yang dianggap meninggalkan berbagai persoalan serius bagi negeri jiran. Bahkan selama pemerintahan si Nazib Razak, negara Malaysia bahkan mengalami pelemahan ekonomi yang sangat signifikan. Gak hanya itu, rezim Nazib Razak ini juga dikenal dengan kasus skandal-skandal yang besar, bahkan skandal korupsi. Jadi kasus korupsinya si Nazib ini sudah sampai kelas kakap dan bahkan penjualan lebih dari 65% aset negara kepada pihak asing hingga upaya sistematis dalam membungkam kebebasan pers. Kini Nazib Razak dan juga istrinya, Rosmah Mansur, mereka tuh tengah menghadapi dugaan proses hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan saat mereka berada di pemerintahan. Nah, bagaimana sih Nazib Razak dan juga si Al Tantuya ini bisa bertemu? Nah, karena karirnya Al Tantuya di dunia modeling ini akhirnya membawa dia ke berbagai negara, termasuk ke Hong Kong pada tahun 2005. Nah, di sanalah dia bertemu dengan sosok seorang laki-laki yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Dia bertemu Nazib Razak, menjabat sebagai analisis pertahanan di Pusat Penelitian Strategis Malaysia. Nah, di mana pertemuan mereka ini tidak hanya untuk pertemuan bisnis, tapi lama-kelamaan karena mereka ini sering bertemu, akhirnya mereka menjalin hubungan yang semakin dalam. Meskipun pada saat itu Al Tantuya ini mengetahui bahwa si Nazib ini sudah memiliki istri, yaitu si Rosmah Mansur. Nah, dalam perjalanan hubungan mereka guys, diduga bahwa Al Tantuya ini membantu si Nazib untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting terkait proses penjualan senjata dan juga aset negara. Namun, kisah asmara mereka ternyata nggak semulus itu, dimana pada tahun 2006, si Al Tantuya ini memutuskan untuk ke Malaysia. Dia bertemu Nazib Razak, di mana Al Tantuya itu ingin memperbaiki hubungan mereka yang sebelumnya emang agak renggang. Nah, sesampainya Al Tantuya ini di Kuala Lumpur, dia memutuskan untuk tinggal di rumahnya Nazib. Tapi bukannya disambut dengan hangat, ia malah menerima nasib tragis di sana. Belum lama setelah ia berada di kediaman sang menteri ini, tiba-tiba dia diculik oleh beberapa orang. Nah, pria-pria ini adalah pria nggak dikenal. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal dari hilangnya nyawa Al Tantuya Syaribu, yang bahkan mengguncang Malaysia dan bahkan dunia internasional. Nah, kita masuk dulu nih ke kronologi hilangnya nyawa Al Tantuya Syaribu.
di mana tepatnya pada tahun 2006, Antaltuya Sharibu ditemukan dalam keadaan yang meninggal dunia, bahkan sangat-sangat tragis. Tubuhnya yang sudah dibakar ditemukan di sebuah hutan di Malaysia. Dan akhirnya kasus ini langsung menggemparkan publik dunia, karena kematiannya itu yang sangat brutal dan bahkan penuh misteri. Nah, hingga dalam penyelidikan awal nih, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 2 anggota polisi militer. Dan kemudian akhirnya mereka itu dihukum mati atas apa yang mereka lakukan terhadap Antaltuya. Namun guys, dalam beberapa kesaksian yang muncul kemudian, beberapa orang yang dekat sama Nazib, mereka tuh bilang sebenarnya si Antaltuya ini bukanlah kekasihnya si Nazib Razak, melainkan kekasih dari Abdul Rajak. Dia bertugas sebagai penasehat pribadi, sekaligus teman terdekat dari Nazib Razak. Nah guys, meskipun demikian, nama Antaltuya Sharibu ini selalu dikaitkan dengan kasus korupsi besar-besaran, yaitu yang dilakukan oleh si Nazib Razak, yaitu perjanjian pertahanan antara Prancis dan juga Malaysia dalam pembelian 2 kapal selam, yaitu Scorpion. Nah, dalam proses bernilai jutaan dolar Amerika ini, Antaltuya berperan sebagai penerjemah dalam proses negosiasi. Karena perannya itu, dia dianggap memiliki akses yang sangat-sangat sensitif, termasuk alur dana dan kemungkinan juga adanya suap. Hingga banyak pihak yang menduga nih guys, bahwa pengetahuannya inilah yang membuat dia kehilangan nyawanya. Namun, Nazib Razak ini tetap membantah bahwa dia kenal sama Antaltuya. Dia itu selalu bilang dalam pertemuan bahwa dia itu nggak pernah kenal yang namanya Antaltuya. Dia itu tahu Antaltuya setelah berita besar itu ada, dan bahkan setelah berita kematiannya itu beredar di media manapun, bahkan sampai dunia. Pada saat kematiannya Antaltuya, diyakini bahwa pada saat itu dia itu lagi mengandung. Hingga pada saat itu dia itu ditembak 2 kali, pas di bagian kepala, di sebuah kawasan hutan di Petaling Jaya, Malaysia. Dan tragisnya, setelah dia meninggal dunia, dia itu diledakkan dengan bahan peledak C4, yaitu sebuah bahan eksplosif kelas tinggi yang hanya bisa diakses oleh kalangan militer dan juga pasukan elit, yang dimana cara penghilangan nyawa inilah yang memperkuat dugaan bahwa pelaku memiliki akses terhadap sebuah kekuasaan dan juga jaringan dalam militer, serta sang pelaku ini berniat menghilangkan semua jejak tentang Antaltuya. Nah, penemuan jasadnya Antaltuya, ketika itu akhirnya Antaltuya ditemukan oleh pihak kepolisian, tepatnya di hutan, dan ya bahkan yang tersisa di bagian tubuhnya Antaltuya ini hanyalah serpihan tulang belulang, seolah-olah yaitu emang sengaja dihapus dari muka bumi ini. Dari kasusnya Antaltuya, ada beberapa teori konspirasi yang diyakini oleh masyarakat. Yaitu sebuah kematian misterius, seorang wanita asing yang datang jauh-jauh dari Mongolia, dan juga seorang tokoh politik yang pada saat itu lagi naik daun. Apakah mungkin ini hanyalah sebuah kematian biasa? Atau memang kan dibaliknya, ada rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam? Nah, hingga menurut berbagai sumber nih guys, bahwa Antaltuya ini emang sengaja dibunuh ataupun dihilangkan nyawanya karena dia itu tahu terlalu banyak. Karena keberadaannya itu dianggap sebagai ancaman besar bagi Nazib dan juga bagi karir politiknya, yang pada saat itu dia lagi ingin mencalonkan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009. Namun guys, ada versi lain nggak kalah menggemparkan. Konon bahwa penghilangan nyawa kali ini dilakukan oleh rasa cemburu istrinya Nazib. Dia sudah diselingkuhi sama si Antaltuya, dimana ia itu digambarkan nggak sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya itu sudah berselingkuh sama Antaltuya. Dan dari balik kekuasaan inilah, sang istri ini disebut-sebut ikut memerintahkan penghilangan nyawa kepada Antaltuya. Tapi semua itu hanyalah sebatas dugaan, nggak ada bukti resmi, juga nggak ada pengakuan, dan juga tidak ada vonis yang sesungguhnya. Nah, seiring naiknya Nazib Razak sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009, kasus ini perlahan-lahan menghilang. Laporan-laporan penting itu mendadak lenyap. Saksi-saksi membisu, dan bahkan dunia dibiarkan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Antaltuya. Hingga pada tahun 2018, setelah si Nazib Razak ini lengser dari pemerintahannya, pemerintah Mongolia mendesak secara resmi pihak Malaysia untuk menyelidiki lagi nih kasus Antaltuya. Nah, di mana desakan itu muncul karena sudah lebih dari 1 dekade lamanya. Namun, misteri kematian Antaltuya itu bahkan sampai saat ini belum diketahui. Siapa dengan sesungguhnya di balik kematiannya Antaltuya? Di tengah sorotan media, guys, muncul satu fakta yang membuat publik itu sangat-sangat terkejut. Ditemukan sebuah surat. Nah, surat itu ditulis tangan oleh Antaltuya sendiri. Nah, di mana surat tersebut adalah surat yang memang nggak pernah dia kirim. Yang di surat itu berisi, dia mengaku telah memeras Nazib Razak sebanyak 500 dolar Amerika. Namun, isi surat tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Apakah pemerasan itu berhubungan sama kasus pribadi mereka? Atau karena ia itu tahu sangat besar tentang kasus dugaan korupsi, dugaan suap dalam proyek pertahanan Malaysia pada saat itu. Dan juga nggak tinggal diam, keluarga dari Antaltuya di Mongolia juga mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Malaysia. Mereka itu menuntut keadilan
Mereka menuntut jawaban, di mana salah satu hal yang mereka soroti adalah dampak psikologis yang terjadi setelah kasus ini, terutama terhadap anak bungsu Antaltuya yang bernama Altantagai Multulga, seorang anak yang harus kehilangan ibunya dalam usianya masih sangat-sangat muda. Namun tragisnya, si Multulga meninggal dunia pada tahun 2017, usianya baru 15 tahun. Karena memang Multulga ini memiliki penyakit bawaan sejak kecil. Tapi keluarganya tuh percaya bahwa kehilangan ibu yang masih sangat-sangat kecil, dan bahkan seorang ibunya itu meninggal dengan keadaan yang sangat brutal, meninggalkan luka batin yang hingga akhirnya memperburuk kondisi kesehatannya. Kini bahkan keluarga dari Antaltuya ini menuntut kompensasi, bukan sekedar uang, tetapi juga nama baik. Lebih dari 15 tahun berlalu, tapi pertanyaan-pertanyaan dari siapa dalang dibalik pembunuhan Altantuya ini belum juga diketahui sampai saat ini. Tapi semua yang terjadi selalu mengarah ke Najib Razak. Semoga pelaku dari penghilangan nyawa Antaltuya ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal kalau memang pelakunya ini ketahuan pas dia masih hidup. Tetapi kalau misalnya pelaku ini dalam keadaan yang sudah meninggal dunia dan dia bisa membayar semua dosa-dosanya di akhirat. Amin. Karena bagi gue kasus ini tuh sangat-sangat brutal ya, sampai benar-benar diledakkan gitu dengan bahan peledak yang sangat-sangat tinggi. Nah guys, gimana menurut kalian tentang cerita Antaltuya ini? Boleh tulis di kolom komentar. Nah guys, kalau misalnya kalian merasa bahwa cerita ini sangat-sangat menarik, boleh kalian sebarkan. Dan klik like, komen, dan juga subscribe-nya jangan lupa. Dan nantikan video-video aku berikutnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.